bikin. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin. Indonesia gelap bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan meminta tolong atau misalnya menginformasikan sesuatu atau ada narasi-narasi tertentu, barangkali nanti dalam prosesnya akan tergambar dalam persidangan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kalian masih ingat nggak guys yang kemarin saya upload tentang Marcella Santoso guys ya? Kan dia sudah bilang sendiri bahwa dirinya telah membiayai para demo petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Tapi ya guys ya, di sini bikin heboh pula ini orang ya guys ya. Karena apa? Saat ingin masuk ke dalam Hotel Prodeo, kan masuk mobil dulu ya guys ya. Itu ditanya oleh wartawan, guys, bisa-bisanya ngomong saya tidak pernah membuat konten tentang petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Asu buntung orang gue guys. Ini ya guys ya, apa karena Anda, wahai si Marcella Santoso, itu memang wanita? Ya kalau wanita ya seperti itu guys ya. Nah, wanita gena lambenan loro guys. sorry. Saya bukan berpikir negatif guys ya. Lah buktinya saja kemarin bilang A, sekarang bilang B. Apa yang bilang sekarang itu Dora, yang kemarin Marcella Santoso. Kalian taruh Dora nggak guys, Dora? Tapi ini ya guys ya, dengan adanya muncul ya para kasus korupsi yang terbongkar 11.000 T ya guys ya, triliun, itu kita jadi teringat dengan ucapan dari sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang telah mengantongi 11.000 triliun dan bahkan lebih kayak gitu guys. Kalian mungkin lupa, tapi di video kali ini saya akan tunjukkan bahwa sosok Pak D. Jokowi juga pernah mengatakan itu dan hari ini sudah terbukti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Seperti yang kita ketahui, Kabinet Merah Putih sedang bersih-bersih dari para koruptor. Bapak Jokowi sebagai pengumpul data-datanya, Wapres Gibran pengumpul bukti-buktinya, dan Presiden Prabowo sang eksekutornya. Simak video berikut dengan cermat. Saya ingin mengingatkan, ada sudah data di kantongan saya. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Itulah cuplikan pidato Presiden Bapak Jokowi yang ditakuti seluruh koruptor di negeri tercinta ini. Dengan gamblang dan jelas beliau telah mengantongi data-data mereka yang merugikan keuangan negara. Inilah pemicu kenapa sampai sekarang masih banyak yang menyerang Bapak Jokowi dari arah manapun. Namun, beliau tetap tenang dan santai menghadapi serangan yang membabi buta dan bertubi-tubi tersebut. Karakter inilah yang ada pada diri Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan sedikit upgrade versi Pro Max. Di mana karakter Bapak Jokowi yang mampu membuat serangan untuk dirinya bisa berbalik arah, sedangkan Gibran mampu menampung semua serangan lawan dan menyerang balik sendirian, dengan caranya sendiri. Yang paling berkesan adalah ketika Pak Prabowo dipermalukan lawan politiknya dengan nilai 11/100 ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Saat itu juga seorang Gibran tidak terima dan menyerang balik, karena merasa Bapak Prabowo diperlakukan dengan tidak etis. Saya akan balas semua perlakuan kalian. Apa yang kalian tanam, maka itu pula yang akan kalian tuai, kata Mas Gibran. Tak butuh waktu lama. Minggu jadi presiden, Prabowo Subianto sikat 32 koruptor. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung saya. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Wah. Nih guys, dengerin guys, ini ya. Nih, cocote guys, cocote Dora guys. Sela. Mbak. Gimana Mbak? Saya nggak bikin. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin. Indonesia gelap bukan saya yang bikin. Tapi videonya Mbak. Guys, dengarkan guys. Saya nggak bikin RUU TNI. Saya nggak bikin konten Indonesia gelap. Kalian denger nggak barusan? Oke, kalau nggak percaya guys, ini saya ulang lagi guys ini ya, cocot ya guys ya. Lambe asu guys. Ini dengar guys, dengerin. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin. Indonesia gelap bukan saya yang bikin. Tapi videonya Mbak dipaksa Mbak. Kenapa disinggung soal Indonesia gelap, Pak? Tuh kan guys, dengarkan. Tidak mengaku, padahal sudah jelas guys itu masuk ke hotel Prodeo guys. Ini ya memang benar sih ya kalau perempuan itu memang bibirnya ada dua ya guys. Ini yang kemarin ngomong. Sebenarnya yang kemarin ngomong itu Dora apa Marcella Santoso guys. Dilihat lagi guys. Wah, Mbak Marcella. Mbak. Mana Mbak? Saya nggak bikin. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin. Indonesia gelap bukan saya yang bikin. Tapi videonya Mbak dipaksa Mbak. Kenapa disinggung soal Indonesia gelap, Pak? Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21 kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Weh, si ngomong siapa guys? Yang ngomong siapa ini? Dora apa Marcella Santoso guys? Ini Bunda, susah ya guys ya kalau sama perempuan, nah bibirnya ada dua. Maksud saya, ini kan yang ngomong Marcella Santoso ya guys ya. Terus yang tadi ngomong katanya saya tidak bikin konten RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Itu siapa? Dora apa Marcella Santoso jilid 2? Yakin guys ya, tai ngasu buat kelambene guys, yakin ya. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari. Buat kalian para media dan orang-orang yang kemarin dibayar sama orang ini untuk menyerang Kejagung, padahal pemerintah lagi bersih-bersih koruptor ya. Kemudian untuk menyerang pemerintah, untuk membuat narasi Indonesia Gelap, RUU TNI. Gue tuh miris ya sama kalian.
Jadi ternyata kalian ini dibayar sama orang ini, dibayar pakai duit dari hasil orang-orang korupsi yang ingin memakai jasa dia gitu. Jadi sehina itu kalian ya. Terus berlagak sok menyuarakan hati rakyat. Padahal kalian ini menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan narasi kalian ya. Seolah-olah Indonesia ini besok akan runtuh gitu. Udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada masa depannya lagi gitu. Narasi kalian yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia ini ternyata dibayar. Padahal banyak orang yang percaya dengan kalian bahwasanya kalian ini berpihak kepada mereka gitu. Tapi sungguh miris gitu. Ternyata kalianlah yang dibayar. Padahal kalian selama ini teriak paling kencang gitu ya. Buzzer pemerintah dibayar pakai duit pajak. Ternyata kalian dibayar pakai duit haram, duit nyolong, duit hasil korupsi. Nampui nggak tuh? Malu kata gua mah. Tuh, kalau memang Marcella Santoso kemarin tidak bilang ataupun membuat konten petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap, nggak mungkin netizen Indonesia menyuarakan ini guys ya. Wong semuanya juga menyuarakan ini guys. Semua YouTuber Nusantara pun sama guys. Bukan hanya saya saja guys, tapi semuanya. Bang Agri, Opung, dan lain sebagainya bilang menyuarakan tentang si orang ataupun wanita iblis ini guys. Tapi guys ya, kenapa saat ingin masuk ke hotel Prodeo bisa-bisanya bilang saya tidak pernah membuat konten tentang petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Asu buntung orang gue guys. Ya guys ya, sebenarnya kalau bahas orang-orang kayak gini sok, aduh yakin guys ya, sok suara-suara keceplosan sok banyak banget ini guys. Makanya saya usahakan dibuat bikin santai ataupun ya bikin diketawain kayak gitu guys. Kalau dibuat fokus kayak gitu saya suka keceplosan guys ya, ngapunten ya guys ya itu ya. Idih, ngapain lu nangis-nangis minta maaf? Udah kayak orang bener aja. Kemarin lu bayar media, bayar buzzer ya, buat nakut-nakutin masyarakat Indonesia, buat memecah belah anak bangsa dengan narasi Indonesia Gelap, RUU TNI, menyerang Kejagung, menyerang pemerintah. Demi apa? Demi belain koruptor. Anjing. Oke guys, ini wanita saja bilang guys, ini seorang wanita sama-sama guys ya. Ini bilang anjing. Jadi ya wajar guys ya kalau menghadapi perbajingan itu guys. Ini jadi spontanitas, refleks, suara, penyebutan asu buntung. Ya wajar guys, wajar. Mantap, mantap. Sekarang lu nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Beneran gelap dunia lu sekarang, ha? Iye. Mamam tuh gelap. Ajakin tuh sekalian buzzer-buzzer yang kemarin lu bayar. Sebutin. Ya, saya kira karena itu menyangkut masalah substansi penyidikan, ya barangkali nanti dalam persidangan untuk yang perkara perintangan itu akan diungkap. Tapi yang pasti seperti yang sudah kami sampaikan bahwa di dalam barang bukti elektronik yang disita oleh penyidik itu ada percakapan ya, komunikasi antara yang bersangkutan dengan MS. Nah, seperti apa muatannya? Apakah misalnya yang bersangkutan meminta tolong atau misalnya menginformasikan sesuatu atau ada narasi-narasi tertentu, barangkali nanti dalam prosesnya akan tergambar dalam persidangan. Modern kawus orang guys ya. Ya satu persatu mulai terlihat guys. Di sini siapa guys yang terlibat guys? Istrinya Tom Lembong guys, Tom and Jerry guys. Ya dalangnya Dora, anak buahnya Tom Lembong ataupun Tom Jerry ya guys. Ini sebentar lagi siapa lagi nih yang kegeret-geret ya guys ya, terseret-seret, terbawa-bawa guys. Oh, Aye Indro guys. Pokoknya the best untuk Kejagung ya guys ya. Mafia pengacara Marcella Santoso, 2 gelar tersangka dalam 2 minggu.
Bukan karena prestasi, tapi karena nyogok dan ngerecokin penyidikan. Multitalenta ya mbak. Kasus pertama, nyuap 60 miliar rupiah buat nyelamatin 3 korporasi di kasus korupsi CPO. Biar hakimnya bisa kasih vonis lepas. Lanjut, kasus kedua. Bikin seminar, demo, bahkan bayar tayangan TV dengan narasi anti Kejagung di TV. Biar Kejagung kelihatan jahat. Masalah, ngakunya advokat, tapi kerjaannya malah mirip tim kreatif Black Campaign. Padahal kiprah hukumnya nggak main-main. Pernah bela Harvey Muiz, Rafael Alun, anak buah Sambo, semua kasus kakap. Tapi ujung-ujungnya ikut nyemplung juga. Masalah boleh pinter hukum, tapi Kejagung paham keadilan. Hukum nggak bisa diakalin kayak skrip TV. Mantap itu sekali lagi guys ya, untuk Kejagung guys ya. Jadi kalian paham kan kenapa sampai detik ini sosok Insinyur Haji Joko Widodo terus diserang. Ya karena ini guys, Pak D Jokowi mempunyai data semuanya. Itu bukan omon-omon guys, itu adalah fakta guys ya. Ini bukan masalah Pak D Jokowi kenapa tidak dari dulu. Lah kan kita tahu sendiri sosok Pak D Jokowi dulu itu masih digenggam oleh seorang nenek lampir. Nah sekarang sudah lepas semuanya. Ya sekarang muncullah Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto. Ya kan kalau dipikir secara akal sehat ya guys ya, sing gampangan saja ya. Ya Presiden Prabowo berapa bulan guys, belum ada 1 tahun. Kenapa bisa segampang itu menangkap para koruptor? Kalau tidak punya data dari dalam, ya nggak mungkin pula Presiden Prabowo ataupun para penegak hukum bisa menaklukkan semua para koruptor. Itu guys, itu kalau dipikir secara logika akal sehat itu ya guys ya. Jadi sekali lagi untuk Anda Marcella Santoso ataupun Dora ya guys ya, karena ini ada 2 orang yang berbeda guys. Ini yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, ya sebut saja mereka ada 2. Mau ngomong apapun itu rekam jejak sudah ada, sudah terekam. Bahkan Kejagung pun sudah menyatakan bahwa Anda sudah membiayai media dan juga membayari para pendemo seperti itu guys ya. Jadi ya kalau kita ditelusuri terus-menerus ya ada hubungan juga dengan Adili Jokowi, Purnawirawan TNI dan lain sebagainya itu guys. Ijazah palsu ya mungkin saja. Ya sama, dulu kita menuduh mereka ya guys ya. Wah, jangan-jangan ini demo bayaran. Ternyata benar adanya. Terus sekarang Roy Panji dan kawan-kawan terus-menerus menyerang Pak D Jokowi. Mungkin juga ada bayaran. Ya bisa jadi guys ya. Kan ini hanya diduga. Tapi saya peringatkan kepada para koruptor. Sekarang Anda boleh tidur nyenyak. Sebentar lagi Anda akan diseret. Ya guys ya. Karena apa? Presiden Prabowo sudah menaikkan gaji para penegak hukum. Ya member ya guys ya. Jadi tambah sat gitu kan. Good job untuk Kejagung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh
ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka, dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah, dengan semangat yang menyala. Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.